Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Retno, perkenalkan kami dari kelompok satu. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pemicu satu, yaitu pengantar biokimia sel dan peranan air. Sebelum kita membahas mengenai pemicu satu ini, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Sabian dan Nata. Perkenalkan, nama saya Amira Rahman. Perkenalkan, nama saya Maisa Adira. Perkenalkan, nama saya Naswa Nafani. Perkenalkan, nama saya Nataya Septi. Baik, setelah kami sudah memperkenalkan diri kami, maka dari itu langsung saja ke pembahasannya. Jadi inti dari pemicu satu ini adalah kami akan membahas mengenai air. Air itu adalah senyawa, sebuah senyawa yang rumus senyawanya adalah H2O, di mana air H2O itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama ada dua hidrogen dan satu oksigen. Di mana O2 yang pertama-tama mari kita breakdown terlebih dahulu apa itu oksigen. Oksigen adalah unsur kimia yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup karena oksigen ini bisa membuat makhluk hidup itu bisa bernafas dan bisa bertahan hidup. Lalu O2 itu juga sebagai zat pembakar, zat asam. Lalu O2 ini sangat mudah bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur non-logam, lalu oksigen ini juga sebagai unsur non-logam golongan 4A dan nomor atom dari oksigen ini adalah 8. O2 ini dapat dihasilkan dari adanya hasil fotosintesis dari tumbuhan dan oksigen ini tidak memiliki bau, tidak memiliki warna, dan tidak memiliki rasa. Dan oksigen ini adalah unsur ketiga yang paling banyak yang ada di bumi kita. Lalu setelah itu ada hidrogen. Hidrogen juga sebagai unsur yang sangat reaktif dan paling ringan yang menyebabkan hidrogen ini dapat berikatan dengan oksigen. Dan nomor atom dari hidrogen ini adalah satu dan massa atom dari hidrogen ini adalah 1,008 gram per mol. Dan hidrogen ini adalah unsur yang paling banyak di bumi. Gitu. Oke, lanjut. Setelah ini saya akan membahas mengenai struktur air atau bagaimana terbentuknya adanya adanya uh, unsur molekul senyawa H2O ini dari mana sih gitu. Jadi pertama-tama yang tadi saya katakan O2 O2 dan oksigen dan hidrogen ini sangat mudah berikatan antar satu sama lainnya. Dan karena ikatan sangat mudah berikatan, maka muncullah ikatan dari oksigen dan hidrogen, di mana em, mereka berikatan karena mereka saling bertukar muatan juga positif dan negatif. Namun dalam hal ini H2O itu dalam hal air itu oksigen itu lebih menarik muatan negatifnya sehingga oksigen ini disebut juga sebagai elektron negatif. Em, Juga menghasilkan dua dipol juga dan karena hasil tersebut jadi di oksigen itu muatan parsial negatif dan di hidrogen itu muatan parsial positif. Nah, em, bagaimana sih terbentuknya eh, apa ya banyaknya air itu? Jadi molekul air satu sama lainnya tuh berikatan dengan adanya ikatan hidrogen, di mana ikatan antara H dengan oksigen yang dinamakan ikatan hidrogen. Em, jadi dalam molekul air itu H2O itu adanya ikatan kovalen dan antar molekul H2O CTA ada satu H2O dan dua H2O ada satu H2O juga mereka berikatan itu namanya ikatan hidrogen di mana ikatan hidrogen itu tidak terlalu kuat dibandingkan ikatan kovalen. Nah, em, jadi adanya elektronegatif dari oksigen itu yang menarik banyak em, muatan negatif itu yang menyebabkan bentuk
dari H2O itu tidak sempurna tetrahedral, tapi seperti menengkuk gitu ya, yaitu 104,5 derajat yang ada di gambar tersebut. Nah, lalu em, mungkin ini ada beberapa fakta-fakta menarik mengenai H2O, di mana ikatan hidrogen itu yang menyebabkan adanya fenomena di mana biasanya tuh kalau di danau atau di perairan gitu, kalau lagi musim dingin, itu biasanya di atas itu beku, sedangkan itu di bawahnya tuh tidak beku. Itu dikarenakan apabila suhu dingin, air itu maka akan menyebar. Itu apa namanya? Ikatan hidrogennya yang disebabkan karena ikatan hidrogen itu fleksibel sehingga air itu lebih condong menyebar dan volumenya juga menyebar juga yang menyebabkan air itu yang di atas itu beku, yang di bawah itu tidak beku. Begitu. Jadi mungkin itu dari penjelasan dari struktur air dan sedikit eh, fakta menarik mengenai air yang disebabkan oleh struktur air tersebut. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang metabolisme air. Jadi, metabolisme air sendiri itu adalah peristiwa di mana tubuh kita mengatur proses penyerapan, pendistribusian, dan juga air yang keluar untuk menjaga keseimbangan cairan yang dibutuhkan oleh tubuh. Tujuannya itu untuk memberikan fungsi yang optimal. Dari metabolisme ini tuh ada prosesnya, ada penyerapan, pendistribusian, penggunaan dalam sel, dan juga ekskresi. Air sendiri itu merupakan komponen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Proses penyerapannya itu dalam metabolisme air terjadi saat air diserap oleh usus kecil. Kemudian air tersebut dicerna dalam sistem pencernaan, tetapi air itu akan diedarkan masuk sebagian besar akan diserap ke aliran darah. Untuk proses selanjutnya itu airnya bakal diedarin melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Setelah apa alirkan ke seluruh tubuh, keseimbangan tubuh kita itu akan terjaga oleh air melalui air keringat. Selain itu, dari proses metabolisme ini terdapat komponen amfipati yang memiliki peran penting dalam proses metabolisme, di mana amfipati adalah molekul yang mengandung kelompok hidrofobik atau rantai hidrokarbon nonpolar besar dan juga gugus ionik yaitu gugus hidrofolik. Mereka tidak akan larut dalam air, tetapi nanti saat mereka mencapai konsentrasi tertentu di dalam air, mereka akan bergabung satu sama lain yang disebut juga namanya itu Michel. Boleh di next. Selanjutnya bakal dijelasin sama Maisa. Oke, baik. Sebelumnya saya izin melanjutkan presentasi tentang proses metabolisme air di dalam tubuh kita. Seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya sebelumnya. Jadi, fungsi air untuk proses metabolisme ini sendiri merupakan komponen dasar yang seringkali diperhitungkan dan juga kadang bisa kita lupakan semena-mena itu. Nah, kita tuh di sini perlu mengetahui kebutuhan air setiap orang itu bervariasi. Jadi perlu diketahui berapa kebutuhan air tubuh sehingga nantinya kita tuh bisa terhindar nih dari dehidrasi, overdehidrasi maupun penyakit-penyakit keracunan air lainnya. Nah, gimana sih caranya kita mengetahui kebutuhan air di dalam tubuh kita? Di sini aku ingin menjelaskan bahwa kita itu bisa menghitung kapasitas kebutuhan air yang diperlukan oleh tubuh kita. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu mengetahui laju metabolisme di dalam air. Jadi kita harus memperhitungkan dan memperhatikan apa yang kita cerna dan apa yang kita makan sehingga kita bisa mengatur kebutuhan air yang ingin kita konsumsi. Terus selanjutnya kita juga harus memperhatikan berat badan serta luas permukaan tubuh agar bisa menyesuaikan kapasitas kebutuhan air yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya keseimbangan eksternal. Keseimbangan eksternal itu apa sih? Di sini di mana suatu di mana suatu kejadian atau suatu proses air yang kita masukin atau asupan air itu sama dengan keluaran air atau air yang kita keluarin. Jadi perbandingan antara asupan air dan keluaran air ke lingkungan luar dari tubuh kita itu seimbang. Nah, selanjutnya kita juga tahu bahwa tubuh manusia ini hampir 60 sampai 70%-nya terkandung dengan air. Jadi
bisa kita tahu di dalam tubuh kita ini juga mengalir banyak air yang menjaga keseimbangan internal di tubuh kita. Boleh dilanjut? Nah, berbicara tentang keseimbangan air di dalam tubuh kita harus mengetahui di sini ada cairan intraseluler dan juga cairan ekstraseluler yang membantu proses pengaliran air ke seluruh tubuh kita. Nah, yang pertama ini ada cairan ekstraseluler dulu. Cairan ekstraseluler atau biasa disingkat CES merupakan cairan yang ada di luar sel gitu. Jadi mereka mengatur dan mengalir cairan-cairan kebutuhan tubuh kita yang ada di dalam yang ada di luar sel. Lalu yang kedua itu ada cairan intraseluler. Intraseluler ini atau yang singkat CIS. Nah, ini itu cairan yang terkandung di dalam sel darah merah kita. Jadi seperti yang kita tahu, darah merah kita gitu kan juga terkandung oleh banyak komponen airnya. Jadi tanpa adanya air, darah kita itu tidak akan bisa mengalir. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya kembali ke Nataya. Oke, karena tadi udah dijelasin, jumlah air di dalam tubuh manusia itu bakal berubah seiring sama bertambahnya usia dan juga kadar lipid. Nah, karena perubahan itu terjadi, bisa mempengaruhi resiko penyakit hiponatremia. Hiponatremia ini terjadi karena kadar natrium yang ada di dalam tubuh kita itu kurang dari batas normal. Kadar natrium dalam tubuh itu berkurang saat kita mengkonsumsi air berlebihan dalam aktivitas yang melibatkan ketahanan tubuh. Nah, ketika hal ini terjadi, biasanya kadar air yang ada di dalam tubuh ini meningkat dan terjadi pembesaran sel-sel tubuh. Nah, pembesaran sel tersebut menyebabkan berbagai masalah kesehatan dari yang ringan dan juga berat. Nah, natrium sendiri ini memiliki peran penting dalam tubuh, termasuk dalam menjaga kadar tekanan darah kita supaya tubuh kita tuh tetap normal dan juga mendukung kerja saraf dan juga otot. Nah, hiponatremia ini terjadi apabila kadar natrium di dalam tubuh kita ini lebih rendah daripada 135. Oke, boleh dilanjut? Oke, selanjutnya itu ada sifat fisik air. Jadi, air ini memiliki titik didih, titik leleh, panas penguapan yang lebih tinggi daripada senyawa pelarut lainnya. Bisa dilihat panas penguapan itu 2260 Joule per gram, yang dimana semakin tinggi panas penguapan, maka semakin banyak energi yang diperlukan. Kemudian titik didih dari air sendiri itu 100 derajat Celcius, yang dimana adanya titik didih yang tinggi memungkinkan air tetap memiliki molekul yang stabil. Kemudian kapasitas panas. Kapasitas panas itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu 1 derajat Celcius. Hal ini tuh membuat air menjadi stabilitas suhu yang baik. Kemudian ada viskositas. Jadi viskositas dari air itu relatif rendah, yaitu 1002 mps. Hal ini tuh membuat air mudah mengalir. Kemudian ada titik leleh dari air itu 0 derajat Celcius. Jadi dari sifat fisik air yang sudah saya sebutkan, hal ini tuh membuat air itu dapat mempertahankan bentuk cairnya pada suhu yang tinggi, dan itu sangat berguna bagi tubuh manusia. Kalau kita bandingkan dengan metanol yang memiliki titik didih, titik leleh, dan panas penguapan yang jauh lebih rendah daripada air, yaitu titik lelehnya itu ada minus 98 derajat, titik didihnya itu ada 65 derajat, dan panas penguapannya itu 1100 Joule per gram. Jadi metanol itu tidak bisa kondisi cairnya pada suhu tinggi, dan juga metanol ini tuh sifatnya toksik, maka dia tidak bisa menggantikan peran air dalam tubuh manusia. Next. Kemudian ada sifat kimia air. Polaritas dari air itu adalah pelarut yang polar, yang dimana atom hidrogen dan atom oksigennya itu memiliki elektronegatifan yang berbeda. Kemudian ada sifat kohesi. Jadi sifat kohesinya itu disebabkan oleh adanya ikatan hidrogen pada molekul air. Jadi ikatan hidrogen itu adalah interaksi non-kovalen antara atom H dari molekul air dengan pasangan elektron tak terbagi dari atom lainnya. Jadi sifat kohesi ini adalah cara utama bagi molekul air untuk berinteraksi dengan molekul air lainnya. Kemudian ada sifat adhesi, yaitu kemampuan air untuk berikatan dengan molekul lain yang bukan sejenis, seperti ada alkohol, aldehid, keton, dan senyawa yang mengandung gugus NH. Jadi mereka itu dapat berikatan dengan dapat membentuk ikatan hidrogen, maka mereka itu cenderung
larut dalam air. Jadi sifat kimia ini sangat berguna bagi tubuh manusia seperti untuk transportasi nutrisi. Next. Baik, perkenalkan kembali, saya Almira dan saya akan menjelaskan tentang sel manusia, sel ragi, dan antraks. Jadi, untuk sel manusia sendiri, jadi terdapat beberapa komponen pada struktur sel manusia yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, fungsi utamanya itu adalah membangun jaringan dan organ tubuh. Nah, tubuh manusia memiliki sekitar 50 sampai 100 triliun sel dengan fungsi yang bervariasi, tergantung jenis dan letaknya dalam tubuh. Kemudian untuk sel ragi, yeast adalah fungi uniseluler yang bersifat mikroskopik. Eee, Panjangnya itu 5 sampai 20 nanometer dan lebar 1 sampai 10 nanometer. Dan untuk bentuk sel yeast itu kokus, silinder, basil, dan apikulat. Sel ragi memiliki ciri-ciri berwarna putih, menonjol, berbentuk kokus, dan permukaan yang mengkilap, halus, serta licin. Untuk antraks sendiri, antraks merupakan penyakit infeksi menular akut yang termasuk salah satu dari penyakit-penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Sel antraks ini berbentuk batang besar dengan ujung persegi, memiliki sudut tajam, berukuran panjang 3 sampai 5 nanometer dan lebar 1 sampai 2 nanometer. Untuk pertumbuhan maksimal diperoleh bila diberikan suasana pH 7 sampai 7,4 secara aerob dan suhu optimal yang dibutuhkan untuk pertumbuhan sel antraks yaitu 37 derajat Celcius. Next. Oke. Untuk keterkaitannya sendiri itu sel manusia memiliki kandungan air yang relatif tinggi, sekitar 50 sampai 60% dari total berat badan. Dan sedangkan untuk sel ragi memiliki kandungan air yang relatif rendah. Jadi ragi sendiri memiliki kemampuan untuk membentuk spora ketika terpapar kondisi ekstrim seperti kekeringan. Nah, spora itu adalah bentuk laten dengan dinding sel keras yang tahan terhadap kondisi ekstrim dan bertahan untuk waktu yang lama. Dan untuk bakteri antraks sendiri, ketika menghadapi kekeringan, antraks dapat membentuk struktur spora dan bertahan dengan struktur yang sangat kecil seperti debu untuk meminimalisasi penggunaan air. Next. Nah, berikut daftar pustaka dari presentasi kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.